sebelum kita mulai, saya akan jelaskan dulu apa itu absorber gitu ya, secara proses agar nanti kalian dapat membayangkan pada saat menyelesaikan kasus pada alat absorber itu sendiri. Jadi absorber ini kalau kita lihat di sini ya, kalian perhatikan ada dua umpan gitu ya di sini, dua umpan. Satu adalah umpan berupa campuran gas, lalu yang berikutnya adalah ada satu umpan lagi yang berlawanan arah dengan campuran gas yang akan di treatment. Kemudian ada dua aliran output juga. Aliran output yang pertama di sini ya, itu adalah aliran untuk mengeluarkan produk yang terdiri dari solvent dan solut. Nah, solut ini adalah senyawa yang terdapat pada umpan yang mana memang menjadi target untuk dipisahkan, gitu ya. Lalu kemudian di bagian atas itu adalah gas yang tidak serap dan memang tidak aliran gas campuran gitu ya, tidak murni, di mana di campuran gas tersebut diinginkan untuk memisahkan salah satu senyawa dengan menggunakan solvent. Jadi solvent fungsinya adalah untan yang mana nanti akan dikeluarkan pada bagian bottom dari kolom absorber gitu. Lalu kemudian di bagian puncak itu adalah gas yang mana dia akan dikeluarkan atau dibuang atau ditreatment jika memang masih mengandung gas-gas yang berbahaya. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, keterangan dari gambar ini phase 1 adalah aliran gas umpan. Sebagaimana tadi saya sudah sebutkan ya. Phase 1 adalah aliran gas umpan, itu kan ya. Lalu Y1 apa? Y1 adalah di sini Y1 ya. Y1 adalah fraksi solut yang akan diabsorb oleh si solvent gitu. Lalu kemudian V2, ini V2. V2 ini adalah aliran gas yang tidak terserap di mana dia juga mengandung Y. Di mana Y, kalau Y1 adalah solut yang terdapat dalam campuran umpan, Y2 ini adalah solut yang tidak terserap. Jadi ada yang hilang. Solutnya tidak semua terserap sehingga dia akan keluar bersama dengan aliran gas. Nah, kemudian L1 adalah aliran solvent plus solut gitu. Ada solut yang berhasil kan dari campuran solut dalam L1 dibagi dengan solut dalam P1, itulah kalau dikalikan 100%, itulah nanti yang dikatakan dengan efisiensi alat absorber tersebut. Berapa besar sih efisiensinya atau berapa besar sih persen recovery solut dari dalam campuran gas gitu ya. Nah, ini kalau semakin ke angka 100% tentu berarti semakin bagus efisiensi dari absorber tersebut. Baik, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. X0 ini ya, ini X0. X0 ini adalah fraksi solut yang mungkin gitu ya, yang mungkin terdapat dalam solvent. Ini X0. Nah, untuk kasus di mana proses pemisahan pada alat berikutnya itu very excellent, artinya semua solut itu dapat terpisah dengan baik dengan solventnya, maka X0 bisa saja tidak ada. Atau misalkan untuk kasus di mana alatnya masih baru sehingga proses pemisahan solvent dan solut itu berlangsung sangat-sangat sempurna. Sehingga X0 bisa saja tidak ada. Gitu ya penjelasannya. Lalu kemudian, saya lanjutkan penjelasannya tadi sampai mana ya? Konsep perhitungan. Konsep perhitungan. Ya, untuk sebelum kita melangkah
ke tahap perhitungan, tentu ada beberapa asumsi yang akan kita sepakati bersama di sini, gitu ya. Beberapa asumsi yang logik, yang memang make sense, gitu. Tidak asal asumsi saja. Lalu asumsi yang pertama. Asumsi yang pertama adalah bahwa X0 itu sama dengan 0. Apakah ini boleh kita jadikan asumsi? Jawabannya boleh, as long as tadi ya, kita adalah memiliki tahap proses pemisahan solvent dan solut selanjutnya itu sempurna, gitu ya. Itu pertama. Lalu yang kedua, asumsinya adalah bahwa solvent hanya menyerap satu komponen saja dari campuran gas, tidak yang lain. Contoh misalkan di sini di campuran gas di sini ada A, itu kan ya, ada B, ada C. Nah, si solvent itu hanya attract satu saja, hanya menarik satu saja, apakah A, apakah B, atau apakah C. Jadi tidak dua, tapi dia satu saja karena memang sebelumnya tentu saja sudah ada beberapa pertimbangan mengapa memilih solventnya itu. Ya, salah satunya adalah solvent memiliki afinitas yang sangat baik terhadap satu senyawa. Lalu kemudian yang kedua, misalkan solvent memiliki perbedaan titik didih yang sangat signifikan dengan solutnya sehingga dapat dilakukan proses pemisahan sempurna pada tahap berikutnya. Jadi itu adalah hal-hal yang kaitannya dengan proses, gitu ya. Lalu kemudian asumsi yang ketiga, gitu ya, jika tidak ada informasi, maka rasio massa atau rasio mol antara solvent dan gas campuran itu adalah 2:1. Nah, ini boleh diasumsikan begitu jika tidak ada informasi, kecuali memang diinformasikan di dalam soal tersebut. Maksudnya misalnya di sini tidak ada informasi apapun, lalu kemudian kita ingin mentreatment 100 katakannya 150 kg umpan. Nah, karena tidak ada informasi, maka jumlah solventnya berapa yang harus kita umpankan ke dalam absorber? 300, Bu. 300. Kalau dia di sini kilogram, maka di sini pun harus 300 kilogram, gitu ya. Kalau di sini 150 kilomol, maka dia juga satuannya menyesuaikan. Seperti itu, ya. Oke, ini adalah 3 asumsi yang akan kita gunakan untuk penyelesaian tadi, yang mana saya sebutkan bahwa di sini adalah isinya apa tadi di sini harusnya siapa? Solvent dan solut, gitu ya. Nah, jadi di bagian drain atau di bagian produk ini akan kita temukan nanti solvent dan solut yang memang akan kita pisahkan dari gas ini. Nah, disinilah gas inilah nanti yang ada A, B, C, gitu kan ya, memiliki campuran gas, lalu kemudian diserap salah satunya oleh solvent, dikeluarkan di bagian bottom. Nah, lalu nih gas out ini adalah mengandung gas yang memang tidak akan diserap oleh si solvent, seperti itu. Nah, lalu kemudian kemana lagi ini perjalanan si solvent dan solut? Nah, karena yang kita inginkan hanya solut, artinya si solvent akan kita remove-kan, gitu kan ya, kita remove solvent dari solut sehingga kita memperoleh solutnya saja. Nah, lalu pada next step atau step berikutnya dan solut seperti ini ciptanya. Lalu kemudian ada alat berikutnya adalah yang namanya stripper. Di stripper inilah kemudian akan kita pisahkan antara CO2 dan solvent. Nah, kita perhatikan di sini solutnya nanti akan ke atas, gitu kan ya. Solventnya akan ke bawah dan akan di recycle ya. Nih, di recycle kembali ke dalam si absorber. Jadi gitu, pisah dari absorber stripper gitu. Pasangannya absorber itu stripper, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah ceritanya seperti yang ada di slide, gitu ya. Di sini kita lihat bahwa kita ingin untuk memisahkan karbon disulfida dari campuran. Campurannya apa? Campurannya adalah 15% CS2, 17,8% O2, dan 67,2% N2. Gitu. Nah, gas ini akan dipisahkan CS2-nya menggunakan absorber. Itu kan ya. Dari
umpannya adalah dari dasar kolom, sebagaimana tadi kita cerita. Lalu dengan arah yang berlawanan akan dialirkan atau diumpankan liquid benzen. Jadi kelihatannya yang menjadi solvent adalah benzen di sini, di mana akan menyerap CS2 saja. Sini dikatakan dia tidak menyerap O2, juga tidak menyerap N2. Dia hanya menyerap CS2. Oke, lalu benzen diumpankan ke dalam kolom dengan rasio 2:1. Nah, di sini disebutkan rasionya terhadap gas umpan. Oke, perhatikan di sini ya, sebagian kecil. Nah, sebagian kecil berapa kita belum tahu seberapa kecil ya. Sebagian kecil benzen yang masuk ke dalam kolom akan menguap. Artinya nanti di bagian puncak kolom akan ditemukan benzen selain gas yang ada dari umpan, gitu ya, karena mungkin benzen titik didihnya tidak terlalu tinggi gitu ya, sehingga ada saja yang ikut ke dalam aliran gas keluar. Lalu kita lanjutkan, gas yang meninggalkan kolom terdiri dari 2% CS2 gitu ya di puncak ini ya, dan 2% benzen. That's all informasinya. Gitu. Lalu kemudian agar kita memiliki angka yang sama, di sini digunakan basis perhitungan 100 kilomol ya mestinya, nggak apa-apa. 100 mol per jam gas umpan. Gitu. Lalu pertanyaannya pertama gambarnya bagaimana, lalu berikutnya mol fraksi CS2 pada aliran outlet, maksudnya CS2 berarti di bottom dari kolom. Lalu yang ketiga, bagaimana tabel neraca massa jika ingin dihasilkan 15 kg per jam CS2. Nah, berarti ini sudah ada kapasitasnya. Ya. Kemudian kita akan coba selesaikan. Nah, ini gambarnya. Ya, gambarnya seperti ini. 100 mol gas umpan sebagaimana dari soal. Oke. Lalu kemudian kita tuliskan informasi-informasi yang kita peroleh dari soal. Yang pertama, informasi tentang CS2 0,15. Oke, informasi tentang O2 0,178, informasi tentang N2 0,672. Gitu ya. Jadi ini di bagian umpan dari absorber. Lalu kemudian karena rasionya tadi adalah 2:1 antara solvent dengan umpan, maka di sini benzen kita umpankan sebanyak 200 mol per jam. Gitu ya. Nah, informasi yang juga kita peroleh di bagian puncak di V2, kita peroleh bahwa ada 0,02 CS2 yang tidak terserap gitu ya. Ada 0,02 benzen juga. Nah, lalu ini kan belum satu ya. Untuk satu tentu harus ada 0,96. Siapa? Siapa 0,96 ini? Oksigen sama nitrogen, Ibu. Oksigen plus N2. Kita nggak bisa mendiferensiate berapa persen oksigennya, berapa persen N2-nya. Jadi kita bulatkan saja itu adalah untuk keduanya. 0,96, betul ya? Oke. Lalu di bagian bottom, di sini kita tidak ada informasi apapun. Not any information at the bottom. Solvent dan solut. L1 saja kita kasih label. Kita nggak tahu. Lalu karena kita nggak tahu berapa persen CS2, maka as always kita kasih dia label X1. X1 CS2. Oke, saya lanjutkan ya. Lalu karena CS2-nya adalah X1, maka si benzen adalah 1 dikurang X1. Benar ya? Kayak gitu ya, karena hanya ada 2 komponen saja. Nah, sekarang mari kita selesaikan. Kita gambar lagi, kita tulis di bawah 100 mol sama seperti tadi, tidak ada perubahan apapun. Lalu di atas 200, yang di bagian puncak gas adalah sini saya tambahkan 0,96 O2 plus N2. Lalu di bagian bottom. Nah, bagaimana kita mengerjakan ini? Di sini ada petunjuk. Petunjuknya pertama adalah gunakan neraca total. Gunakan neraca total. Lalu yang kedua,
gunakan neraca udara. Sekarang kita sepakati apa yang dimasukkan dengan udara di sini. Oksigen sama nitrogennya, Bu. Iya, betul. Ya, jadi kalau misalkan di umpan nih, di umpan udaranya ada berapa persen? 0, 85. ya, 0,85 ya. Nah, jadi di bagian bottom umpan itu ada 0,85 atau 85% udara. Lalu berikutnya kita akan gunakan neraca benzen. Nah, mari kita selesaikan satu persatu. Nah, neraca total itu definisinya adalah input sama dengan output stream. Nah, stream kita di input ada 200 ya benzen. Ini input. Input satu lagi ada di F1, 100 gas campuran. Maka 200 ditambah 100 sama dengan V2, itu kan ya, di outputnya ada V2 ditambah dengan L1. Nah, gitu. Kalau kita rubah persamaannya menjadi 300 sama dengan V2 ditambah L1. Selesai ya, persamaan 1. Oke, nggak bisa diapa-apain. Nah, lalu kita gunakan berikutnya neraca udara. Neraca udara saya tulis begini, 0,85 kali 100. Kenapa? Karena tadi kan kita udah sepakat bahwa udara itu adalah oksigen ditambah dengan nitrogen. Dan di bagian bottom itu oksigen tambah nitrogen adalah besarnya 0,85. Maka udara di bottom besarnya adalah 0,85 kali 100 gitu ya. Lalu di mana lagi di bagian outputnya si udara ada di V2. Gitu kan ya, di outputnya. Oksigen dan nitrogen atau udara yang ada di V2 besarnya adalah 0,96 V2. Oke, nah dari persamaan ini kita ternyata sangat mudah untuk menyelesaikan berapa V2-nya. Nah, V2-nya adalah sebesar ini. 88,54167 gitu ya. Nah, karena kita persamaan 1 itu adalah variabelnya V2 dan L1, ketika V2-nya sudah kita temukan secara matematik, maka ini sangat possible untuk kita mendapatkan nilai L1, 211 dan seterusnya. Gitu ya. Oke, itu selesai untuk L1, selesai, V2 selesai. Ini ketemu nih, nilainya L1 adalah sebesar 211,5458. V2 sebesar 88,54167 gitu. Nah, masih ada satu persamaan lagi yang kita bisa gunakan untuk menyelesaikan semuanya. Nah, kita akan gunakan neraca benzen. Neraca benzen artinya benzen yang masuk ke dalam absorber akan sama dengan benzen yang keluar dari absorber. Sekarang kita identifikasi mana benzen yang masuk ke dalam absorber. Hanya berada di F2 kan ya, yang masuk kan di F1 dia nggak ada. Maka neraca benzennya menjadi 200 sama dengan benzen yang keluar. Benzen yang keluar hanya ada di V2 dan di L1 gitu ya. Yang ada di V2 besarnya sebanyak 0,02 kali V2 untuk benzen di sini. Lalu kemudian benzen yang ada di bottom besarnya adalah sesuai dengan persamaan yang kita buat 1 dikurang X1 dikali dengan L1. Gitu. Nah, karena tadi kita sudah memiliki nilai untuk V2 sekian-sekian, L1 sekian-sekian kita masukkan, maka kita lakukan kalkulasi, kita akan peroleh itu kan ya, X1-nya sebesar ini. Oh, X1-nya itu adalah 0,0626. Artinya fraksi CS2 yang dapat diambil di L1 fraksi di L1 ya, maksudnya adalah sebesar 0,0626 atau 6,26%. Gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian kita akan teruskan menghitung massa CS2 di bagian outlet bottom. Massa CS2 di outlet adalah sama dengan X1 dikali L1.
karena tadi X1-nya 0,0626, L1 tadi 211,458, ternyata massa CS2 di bottom adalah sebesar 13,237. 13,237 di bottom sini bersama dengan solvent. Gitu ya. Nah, sekarang ada yang bisa jawab berapa CS2, berapa banyak ya, bukan berapa fraksi atau berapa persen. Berapa mol CS2 yang ada di umpan campuran gas? 15 mol. Oke, jadi di sini CS2 ini sama dengan 15 mol. Dan yang direcovery sebanyak 13,237 mol. CS2 yang ada di puncak kolom berapa? Di sini. Kalau ditanyakan misalkan, CS2-nya sama dengan berapa di sini? 15 dikurang 13,237. Iya, nah hitung sendiri berapa ya? Sekitar 1, sekian gitu. Gitu kan ya. Nah, lalu kita coba untuk melakukan atau merubah ya satuan dari mol menjadi gram. Nah, kalau mol menjadi gram, tentu saja kita harus temen sama berat molekul gitu ya. Nah, berat molekul dari CS2 itu adalah C itu 12, S itu 32. 64 ditambah 12 ya, jadi 76 gitu. Itu adalah berat molekul dari si CS2. Itu kalau kita kalikan, maka kita akan memperoleh sekian gram atau sama dengan dibulatkan menjadi 1 kilogram CS2 yang dapat diabsorb di bagian bottom. Gitu. Nah, untuk massa benzen sendiri, massa benzen bagian bottom itu jumlahnya adalah 211,458 dikurang dengan 13,237. Dengan kata lain, benzen yang ada di bottom ini adalah jumlah alir dikurang dengan jumlah, maka ini benzennya adalah 198,221. Padahal tadi umpan dari benzen berapa? Umpan benzen 200 gitu kan ya. Oh, 200 tadi umpannya, tetapi di bottom kita hanya mendapatkan 198,221. Artinya apa? Artinya ada benzen yang hilang di mana? di V2. Di V2, oke, betul ya. Jadi benzen yang hilang di V2 itu adalah sebesar 200 dikurang ini. Atau kalau kita mau gunakan persamaan di sini adalah sebesar 0,02 dikali dengan V2, sama saja. Boleh gunakan ini ya, boleh gunakan yang sudah ada di sini gitu. Ya, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian mari kita masih teruskan ya. CS2 tadi sudah saya bikin ya. Nah, sini kan tahu nih CS2 yang ada di puncak adalah tadi nih 15 ya. 15 dikurang dengan CS2 yang ada di bottom 13,237, maka sebesar 1,763 itu. Lalu untuk benzen yang ada di puncak adalah sebesar 1,78 mol gitu. Ini selesai nih. Belum ya. Nah, setelah kita melakukan perhitungan-perhitungan yang tadi, kita masukkan ke tabel raca massa, kita ada input, lalu kita ada output. Perhatikan ada 2 input, F1, F2 itu adalah input, outputnya juga ada 2, yaitu V2 untuk gas, lalu L1 untuk campuran solut dan solvent. Lalu senyawanya kita tulis di sebelah kiri, ada CS2 dan ada udara, ada benzen, gitu kan ya. Oke. Di bagian umpan tadi kita sudah hitung bahwa CS2-nya adalah 15, lalu ada 85 udara, tidak ada benzen. Sehingga totalnya adalah 100. Lalu di bagian F2 itu hanya ada benzen sebesar 200. Dengan demikian maka umpan kita adalah 300 mol. Itu kan ya? 300 mol. Kemudian lagi di bagian output. Di bagian output kita perhatikan ya, kita perhatikan untuk si
V2. V2 ini hanya memiliki CS2 sebesar 1,763, ada udara sebesar 85, perhatikan udara input sama dengan udara output di sini. Sama, ya, karena udara hanya masuk dan keluar. Dia tidak ikut bersama dengan solvent. Gitu kan ya. Lalu ada benzen juga yang hilang tadi sebesar 1,78. Sehingga total di V2 adalah 88,543. Nah, kita perhatikan di L1. Di L1 ini ada CS2 yang memang yang kita harapkan dia berada banyak di situ ya. Yang banyak sebesar 13,237. Lalu tidak ada udara, ada benzen, tentu saja sebesar 198, dominannya benzen, dan totalnya adalah 211,457. Nah, ini kalau kita jumlahkan antara V2 dan L1, maka jumlahnya adalah sebesar 300. Sama ya, input dan output. Nah, karena tadi kita berhitung itu menggunakan basis umpan 100 mol ya, 100 mol ya, basis umpan kita 100 mol. Oh, ini salah. 100 mol umpan gas ya. Kita dengan 100 mol umpan gas, kita menghasilkan 1 kg CS2. 1 kg CS2. Nah, lalu karena kapasitas kita adalah 15 kg, maka kita perlu mencari yang namanya faktor pengali. Itu kan ya, faktor pengali untuk menghubungkan antara perhitungan based on basis dengan kapasitas yang memang ditargetkan untuk diproduksi. Maka faktor pengali itu apa? Faktor pengali itu adalah ya sama dengan jumlah ya kapasitas ya, jumlah kapasitas atau aktual gitu kan ya, aktual dibagi dengan jumlah yang diperoleh berdasarkan basis kita. Nah, makanya jadi begini, maka 15 itu adalah kapasitas yang memang ditargetkan, lalu 1 kg adalah yang kita peroleh, angka yang kita peroleh jika kita menggunakan basis umpan 100 mol CS2. Gitu ya. Maka kita peroleh faktor pengalinya adalah 15. Nah, lalu apa maksudnya? Maksudnya tabel yang kita tadi jelaskan itu adalah tabel yang kita peroleh berdasarkan perhitungan dengan basis umpan 100 mol, tetapi jika ditanyakan berapa aliran aktual ya, jika kita ingin menghasilkan CS2 15 kg per jam. Itu. Nah, ini tolong diperhatikan. Saya kasih note di sini, note-nya adalah bahwa untuk alat tanpa reaksi kimia, karena di sini memang tidak ada reaksi kimia, maka neraca mol itu akan sama dengan neraca massa karena tidak ada perubahan senyawa umpan menjadi something new gitu, sesuatu yang baru. Nah, di sini kita akan lihat bahwa ternyata aktualnya bahwa aliran input sebesar 4.500, begitu juga dengan aliran output sebesar 4.500. Kalau tadi 300 karena berdasarkan basis. Gitu kira-kira penjelasan dari saya untuk absorber. Baik, alhamdulillah ya, pertemuan kita yang ke-6 sudah kita lalui. Mudah-mudahan kalian dapat memahami yang tadi saya jelaskan dan coba untuk mengerjakan tadi latihan soalnya gitu ya, yang saya sampaikan gitu. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih untuk kehadiran kalian. Silakan kembali melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.